Halo guys, welcome back to my channel. Ketemu lagi sama aku, Kana. Apa kabar kalian? Pada hari ini aku harap kalian semua dalam keadaan happy dan sehat selalu. Sebelum kita masuk ke pembahasan hari ini, aku harap kalian mau subscribe, like, comment, dan share video ini. Dan jangan lupa untuk nyalain tombol loncengnya supaya kalian tahu kalau aku masukin video baru. So, without any further ado, let's go. Bumi diisi oleh miliaran manusia. Dan pastinya kalau udah ada manusia, pasti ada norma-norma yang menciptakan tradisi-tradisi tertentu di setiap komunitas yang ada. Nah, tradisi ini membentuk identitas dari mereka. Banyak dari negara-negara memiliki tradisi-tradisi unik yang menjadi daya tarik dan yang akan kita bahas di video kali ini. So, nggak usah lama-lama lagi, kita langsung masuk ke tradisi unik yang pertama. Ada suku Karen di Thailand. Suku ini merupakan suku yang tinggal di Thailand. Namun sebenarnya suku Karen ini tidak asli gitu ya dari Thailand, merupakan suku yang datang dari dataran tinggi Tibet. Kemudian suku ini berpindah ke Myanmar, yang lebih tepatnya di perbatasan Thailand. Nah, daerah ini dinamakan dengan Karen State. Apa sih yang bikin suku Karen ini unik? Yang bikin mereka unik adalah keharusan bagi kaum perempuan dari suku Karen ini menggunakan gelang-gelang berbahan kuningan untuk memanjangkan leher mereka. Tidak hanya pada bagian leher aja nih, mereka juga menambahkan gelang-gelang tersebut di pergelangan tangan dan juga kaki. Tujuannya adalah untuk memanjangkan leher, tangan, dan kaki agar mirip dengan burung phoenix yang mereka yakini sebagai nenek moyang mereka. Gelang-gelang di leher para kaum wanita di suku Karen ini bisa mencapai 5 kg dan yang ada di pergelangan tangan dan kaki mereka bisa mencapai beratnya 1 kg. Wanita dengan leher yang semakin panjang maka akan dianggap oleh kaum pria semakin cantik. Karena kewajiban inilah maka suku Karen disebut sebagai si leher panjang. Kemudian mereka secara turun-temurun ini menjadi latar belakang mengapa mereka menggunakan gelang-gelang dari bahan kuningan tersebut sebagai pemanjang leher ataupun tangan ataupun kaki, karena mereka meyakini bahwa burung phoenix merupakan nenek moyang mereka, yaitu kaum wanita, dan pasangannya burung phoenix adalah naga, di mana naga merupakan nenek moyang kaum pria. Jadi makanya bila ingin mendapatkan pasangan, maka mereka harus mirip mungkin dengan pasangan naga tadi, yaitu burung phoenix. Dan cara inilah yang sudah sejak turun-temurun dilakukan oleh mereka. Gimana menurut kalian mengenai tradisi unik yang satu ini? Komen di bawah. Lanjut yang kedua. Tradisi unik dari suku Miao di China. Kelompok etnis ini memiliki tradisi memakai rambut nenek moyang mereka sebagai hiasan kepala. Rambut nenek moyang mereka ini dibentuk seperti tanduk yang kemudian mereka pakai di acara-acara khusus. Para perempuan dari suku Miao selalu menyimpan helaian rambut dari sanak saudaranya dan menenunnya menjadi hiasan kepala. Menurut para perempuan di suku Miao, hiasan kepala dari nenek moyang mereka tersebut bisa membuat mereka menambah kepercayaan diri dan membuat mereka terlihat lebih cantik. Para perempuan di suku Miao ini juga selalu mengumpulkan helaian rambut yang rontok pada saat mereka sisir, kemudian mereka mengumpulkannya dan ketika sudah banyak, mereka akan memberikannya kepada anak perempuannya yang sudah menikah. Hiasan kepala berbentuk tanduk tersebut diperkirakan memiliki berat 4 kg. Mereka kerap memakai hiasan kepala tersebut selama festival tari bunga dan juga festival tahun baru Imlek. Apa pandangan kalian mengenai tradisi suku Miao ini? Komen di bawah, kita lanjut yang ketiga. Tradisi Famadihana dari Madagaskar. Famadihana sendiri adalah sebuah tradisi pemakaman yang berada di Madagaskar. Ritual ini dilakukan dengan cara mengeluarkan jasad leluhur berdasarkan silsilah keluarga, kemudian mereka mengganti kain dari jasad ini menjadi kain suci yang baru
dan kemudian pelayat akan menari bersama dengan jasad ini. Ritual ini dikenal sebagai ritual yang baru aja ada. Mereka memulai ritual ini pada abad ke-17 dan memang ritual ini banyak sekali dipengaruhi oleh upacara pemakaman ganda di Asia Tenggara. Upacara ini didasarkan pada keyakinan bahwa roh-roh seseorang yang telah mati kemudian akan bergabung ke dunia para leluhur setelah jasad mereka terurai atau terdekomposisi gitu ya. Upacara ini dilaksanakan setiap 7 tahun sekali. Namun sayangnya upacara ini dari waktu ke waktu mulai mengalami penurunan dikarenakan biayanya yang sangat mahal, karena kain sucinya tadi itu adalah kain kafan sutra, guys. Upacara ini juga mendapatkan tentangan dari pihak evangelis. Meskipun pihak gereja Katolik udah bilang kalau sebenarnya tradisi ini tuh nggak ada hubungannya sama yang namanya religius. Mereka hanya berhubungan dengan budaya aja. Ada seseorang yang berasal dari Madagaskar yang memang masih melaksanakan tradisi Pamadihana ini, mengungkapkan pada BBC bahwa tradisi ini dilakukan karena mereka menunjukkan rasa hormat mereka kepada leluhur, dan pada saat itu adalah kesempatan di mana seluruh keluarga besar mereka berkumpul. Bagaimana menurut kalian tentang tradisi Pamadihana ini? Komen di bawah. Lanjut yang keempat. Tradisi Chhaupadi Nepal. Dalam tradisi Chhaupadi di Nepal ini, mereka percaya bahwa seorang perempuan yang sedang haid atau menstruasi dilarang menginjakkan kakinya di rumah. Kalau ketahuan melanggar, mereka yakini bahwa akan ada malapetaka besar yang akan datang. Tradisi ini tuh sudah dipraktikkan berabad-abad lamanya di Nepal, dan ini tuh nggak hanya terjadi kepada para wanita yang menstruasi aja, tetapi juga kepada para wanita yang baru saja melahirkan. Bahkan rentang waktu pengasingan mereka itu lebih lama daripada wanita yang sedang menstruasi, yaitu 11 hari. Selama periode ini, perempuan juga dilarang untuk memasuki kuil dan juga mengikuti upacara pernikahan. Saat periode ini, perempuan itu dipercaya kotor dan dikhawatirkan akan membawa petaka bagi manusia, ternak, dan lahan yang ada di sekitar mereka. Oleh sebab itu, mereka diasingkan dan diusir dari rumah. Beberapa perempuan ada yang tinggal di gudang, sementara yang lainnya harus menempuh perjalanan 10-15 menit ke dalam hutan, lalu bertahan hidup dalam sebuah gubuk. Dan yang lebih tragis, di sini mereka tidak diperbolehkan untuk mengkonsumsi makanan bergizi seperti daging-dagingan, sayuran hijau, buah-buah segar, bahkan susu. Mereka hanya diperbolehkan untuk memakan nasi dan garam serta lauk-lauk yang kering aja. Seseorang yang tinggal di dalam gubuk pengasingan itu dapat mengalami kekurangan oksigen karena di gubuk itu sendiri tidak ada ventilasi. Tradisi yang mendiskriminasi perempuan ini sebenarnya sudah mendapatkan perhatian dari pemerintah setempat sejak tahun 2005. Mahkamah Agung Nepal sendiri sebenarnya sudah melakukan penghapusan terhadap pedoman dari praktik Chhaupadi ini sendiri, namun karena memang sudah diterapkan selama berabad-abad dan memang kepercayaan orang-orang juga sangat tinggi mengenai tradisi ini, penghapusan pedoman Chhaupadi ini sebenarnya tidak memberikan dampak yang cukup signifikan dalam penghapusan tradisi ini. Selama mengasihkan ini banyak sekali perempuan yang meninggal, sebabnya karena cuacanya panas, kemudian terlalu banyak menghirup asap dari api unggun, kemudian juga bisa digigit dengan ular berbisa yang ada di sekitaran hutan, dan banyak hal lain yang misalnya kayak tidak adanya makanan bergizi dan sebagainya. Meskipun tradisi Chhaupadi ini memang sudah dinyatakan ilegal oleh Mahkamah Agung Nepal, namun sepertinya banyak sekali perempuan di sana yang memang sudah terlatih menerima tradisi ini tanpa komplain. Bagaimana menurut kalian mengenai tradisi Chhaupadi ini? Komen di bawah. Lanjut yang kelima. Ada tradisi unik berikutnya, yaitu tradisi oleh wanita suku Mursi di Ethiopia. Suku ini berada di selatan Ethiopia yang mendiami lembah di dekat sungai Omo, tepatnya sekitar 450 km dari ibu kota Ethiopia, Addis Ababa. Salah satu suku yang unik di dunia ini, daya tariknya adalah semua perempuan di suku ini memakai piringan di bibirnya.
Piring ini berukuran antara 10 cm hingga 25 cm. Tradisi ini disebut dengan labret atau lip plate yang dilakukan oleh gadis-gadis berusia 15 hingga 16 tahun sejak ratusan tahun yang lalu. Labret ini atau lip plate ini berasal dari tanah liat atau papan kayu. Cara menggunakan piringan ini adalah dengan mengiris bagian bawah mulut sini sepanjang 1 atau 2 cm, kemudian baru dimasukkanlah plate yang sudah dibuat. Sehingga setelah 2 hingga 3 minggu kemudian barulah piringan tersebut akan diganti secara berkala dengan menambah diameternya. Diameter yang terbesar adalah 25 cm dan yang terkecil adalah 10 cm. Untuk mengobati luka bekas irisan dari lip plate ini sendiri, mereka punya obat dari salep yang mereka buat dari tumbuh-tumbuhan. Nah, uniknya semakin besar piringan yang ada di bibir mereka, menandakan bahwa wanita yang menggunakannya itu sudah semakin dewasa dan siap untuk menikah. Dan juga semakin besar pula mahar yang harus dibayarkan oleh sang pria untuk menikahi wanita tersebut. Selain itu, piring di bibir wanita suku Mursi ini menunjukkan bahwa mereka adalah wanita yang kuat, sehat, cantik, dan dewasa. Menurut kalian, bagaimana dengan salah satu tradisi unik di dunia ini? Boleh kalian komen di bawah. Next, yang terakhir. Yang terakhir ini adalah tradisi unik yang berasal dari Indonesia, tepatnya dari Papua Barat. Banyak sekali cara yang bisa dilakukan oleh suku-suku tertentu untuk menyampaikan rasa duka kehilangan anggota keluarganya. Mulai dari ritual yang biasa-biasa aja hingga ritual yang ekstrem yang dilakukan oleh suku Dani. Bagi suku Dani, kebersamaan merupakan hal yang sangat-sangat penting. Oleh sebab itu, seketika ketika mereka kehilangan anggota keluarganya, mereka juga akan memotong ruas jari mereka. Di sini dikenal juga sebagai Iki Pale. Mohon bagi yang tahu mengenai tradisi ini, tolong benerin aku kalau misalnya sebutan nama tradisinya salah. Jari yang dipotong menunjukkan berapa banyak anggota keluarga mereka yang telah meninggal. Meskipun mayoritas yang melakukan tradisi ini adalah wanita, namun banyak juga pria yang melakukan tradisi ini untuk menunjukkan rasa sedih mereka. Menurut anggota suku Dani, menangis saja itu nggak cukup untuk mengekspresikan rasa kehilangan anggota keluarga. Rasa sakit akibat memotong jari dianggap bisa mewakilkan rasa kehilangan yang sangat dalam, rasa sakit yang mereka rasakan di hati mereka karena kehilangan anggota keluarga. Selain itu, alasan mereka untuk melakukan tradisi Ikepalek ini adalah untuk menunjukkan rasa kebersamaan, persatuan, dan juga kekuatan. Bagian tubuh tersebut juga menjadi lambang hidup bersama sebagai satu keluarga, satu marga, satu rumah, satu suku, satu nenek moyang, satu bahasa, satu sejarah, dan juga satu asal. Biasanya suku Dani akan menggunakan pisau atau kapak tradisional untuk memotong ruas jari mereka, tapi terkadang mereka juga akan melakukannya dengan cara mengikat salah satu ruas jari yang akan mereka potong hingga aliran darah berhenti, kemudian mereka akan memotongnya. Tidak hanya menggunakan benda tajam, mereka terkadang juga menggunakan gigi mereka untuk memotong jarinya. Mereka akan menggigit jari mereka hingga putus. Sakitnya memang nggak bisa dibayangkan, tapi bagi mereka, hal ini adalah hal yang dapat menunjukkan kesetiaan mereka. Tradisi Kipale ini memang sudah berangsur-angsur berkurang karena majunya ilmu pengetahuan. Meski begitu, masih bisa kita temui di antara orang tua di suku Dani yang telah kehilangan jari-jari mereka karena mengikuti tradisi ini. So, apa yang kalian pikirkan tentang tradisi dari Indonesia satu ini? Komen di bawah. Itu dia tadi beberapa tradisi-tradisi unik yang ada di seluruh dunia. Gimana menurut pandangan kalian tentang tradisi unik ini? Bagaimana dengan kalian? Apakah kalian juga memiliki tradisi-tradisi unik yang belum diceritakan di video ini? Kalau punya, kalian boleh komentar di bawah. Mungkin aja kita bisa buat video tradisi-tradisi unik part 2 dan memasukkan tradisi unik kalian ke dalam video ini. Terima kasih. Jangan lupa untuk subscribe, like, comment, and share video ini. Dan jangan lupa juga untuk hit the bell supaya kalian tahu kalau aku masukin video baru. Thank you for watching. See you on the next video.